Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran, membaguskan bacaan Al-Quran kita, menyempurnakan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid. Mohon izin, di sini saya Gifari Putra, izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada, dan tentunya saya izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Insya Allah sehat semua ya. Nah ya, semoga teman-teman sehat semua, tidak kurang suatu hal apapun. Dan yang paling penting, semangat serta spiritnya teman-teman selalu jaga, tetap sama atau bahkan ditingkatkan lagi. Ya, baik, insya Allah sehat semua teman-teman, sehat ya. Bunda Nur Aini sehat, siapa lagi nih ya? Bunda Diah sehat, Bunda Misnah juga sehat ya. Dan teman-teman semua yang mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu ya, ada Bunda Lovita sehat, Bunda Sisti Murni sehat ya. Gitu, semuanya sehat insya Allah ya. Bunda Sulastri juga sehat ya. Mohon maaf kalau ada komen-komen yang tidak terjawab atau nama yang tidak tersebutkan ya, tapi semoga teman-teman semua semoga kesehatan selalu meliputi teman-teman semua. Oke. Seperti biasa kalau sesi pagi ya, kita akan bedah tajwid ya, kita akan bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid, step by step, sedikit-sedikit. Kalau sesi malam baru kita alokasikan waktu kita untuk talaqi insyaallah ya. Dan berlama-lama teman-teman, kita masih melanjutkan bahasan kemarin ayat ketiga dari surah Al-Qadr ya. Nah, kemarin kita baru bahas sedikit saja, belum kita tuntaskan. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita baca dulu bareng-bareng dari ta'awudz dan basmalahnya ya. Setelah itu kita baca ayat ketiga surah Al-Qadr-nya sebanyak 2-3 kali. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita baca ayat ketiganya sebanyak 2-3 kali ya. Kita mulai. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lagi. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Oke, kita mulai teman-teman. Kemarin pagi kita sudah bahas sampai ke kol-kolahnya ya. Lailatul qadr. Nah, sekarang berarti kita lanjutkan dari huruf berikutnya teman-teman sekalian. Dari huruf mana? Saya langsung tandain aja ya pakai warna hijau. Nih. Nah, kita mulai belajar dari huruf yang ini. Ini namanya huruf apa teman-teman? Ketika huruf ini belum punya harokat ya, nama aslinya adalah huruf ro. Saya tulis di bawahnya ya. Namanya adalah huruf ro. Oke. Bagaimana cara melafalkan huruf ro ini teman-teman sekalian? Oke, jadi teman-teman perlu teman-teman ketahui, dan ini insya Allah saya tidak akan bosan untuk mengingatkan ya. Salah satu hal yang paling esensial yang harus kita dahulukan sebelum kita belajar membaca Quran adalah makharijul hurufi was sifati. Biar apa? Liyalfidhu bi afsahil lughati.
Biar mendapatkan bacaan yang fasih itu dimulai dengan belajar makhraj dan sifat-sifat hurufnya. Ya, jadi harus kita ketahui ini makhraj dari huruf ro itu dilafalkan dari mana? Bukan hafal teori ya, bukan hafal istilah, tapi tahu ya konsep pelafalannya. Ya, nah di mana huruf ro ini dilafalkan teman-teman sekalian? Oke, kita bahas ya. Huruf ro itu dilafalkan dari bagian area ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget. Dia dilafalkan dari area namanya warro yudanihi lidhohrin adkholu. Dia dilafalkan dari bagian ujung lidah, tapi tepatnya di bagian punggung lidahnya. Nah, di bagian punggung lidahnya. Oke, jadi bukan betul-betul dari si ujung lidahnya. Teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Contoh ya. Contoh. Perhatikan. Nah, izin ya. Saya siapkan dulu. Nah, izin. Jadi huruf ro itu dilafalkan bukan betul-betul dari si ujung lidahnya bagian ini teman-teman. Nah, bagian ini nih, bukan di sini. Tapi huruf ro itu dilafalkan dari bagian mana? Nih, dari punggung lidah nih, bagian ini, ya, dan bagian ini. Jadi si ujung lidahnya banget tuh nggak nempel malah dia teman-teman. Yang nempel tuh punggung lidahnya yang ini dan ini, ya. Sehingga teman-teman nanti pelafalan nampak depannya itu akan terlihat seperti ini. Tuh. Jadi yang nempelnya itu bagian punggung lidah. Sedangkan ujung lidah karena dia bukan nempel, yang nempelnya bukan ujung lidahnya banget. Jadi dia nggak nempel, malah membuat sedikit seolah ada furjah atau celah kecil di sini. Ya. Sehingga ketika kita lafalkan pelafalannya seperti ini. Ro. Nah, ya. Sekali lagi. Ro. Arro. Nah, jadi si ujung lidahnya tuh dia nggak nempel. Yang nempel bagian adalah bagian punggung lidahnya, bukan si ujungnya banget, ya. Bukan si ujungnya banget. Oke. Ro, ri, ru yang disentuhkan itu bagian punggung lidahnya, ya. Kurang lebih seperti ini nampak depannya. Oke. Sip. Selanjutnya teman-teman sekalian, sekarang huruf ro-nya. Hal yang teman-teman harus perhatikan berikutnya ketika kita membaca atau mengucapkan huruf ro kalau lagi ngaji nih, ya. Oke. Seperti apa? Nah, jangan sampai huruf ro ini dilafalkan. Kesalahan yang sering kali terpraktekkan adalah jangan sampai getaran ketika teman-teman melafalkan huruf ro itu terlampau berlebihan atau terlalu banyak. Contohnya gimana? Contohnya gini. Ro, ri, ru. Nah, huruf ro itu nggak dilafalkan dengan getaran yang macam tuh, yang terlalu banyak gitu ya. Ro, ri, ru. Kenapa? Ada yang tahu nggak teman-teman? Kenapa huruf ro getarannya nggak boleh banyak-banyak kayak huruf R gitu ya? Karena huruf ro punya sifat. Sifat apa namanya? Saya tulis ya. Nama sifatnya adalah takrir. Warro wabitakririn joil. Nah, takrir itu apa? Takrir itu bergetarnya huruf ro, tapi dengan karakter getaran bukan yang berlebihan, bukan yang terlalu banyak, seperti yang tadi sudah saya contohkan. Ro, ri, ru, tidak. Tapi getaran huruf ro itu dia sedikit aja, tapi harus tetap jelas, bukan berarti samar. Jadi kayak gini contohnya. Ro, ri, ru. Nah, bukan berarti ro-nya dilafalkan gitu getarannya, tetap harus ada. Ro, ri, ru, ro, ri, ru, r, il, ur. Kedengeran nggak? Jadi getarannya tuh ada, tapi bukan getaran yang lebih berlebihan. Ya, paham ya? Jadi kalau kita baca, misalnya kita contohkan pada kalimat basmalah, maka kan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan terlalu banyak roknya, getarannya, atau misalnya malah jadi hilang betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak gitu juga sih. Tetap ada getarannya, ya, enggak terlalu banyak, tapi juga jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Nah, kalau teman-teman sudah paham secara kaidah, tinggal dipraktekkan, tinggal latih, ya. Bibirnya nggak monyong ya. Nanti kita bahas kalau ro-nya berharokat baris atas, sekarang ro-nya baris bawah. Nah, ya, jadi biar runut satu-satu. Ro-nya berharokat baris bawah, teman-teman. Nih, ya, perhatikan ro-nya dia berharokat baris bawah. Oke? Seret. Yuk, kenalan sama baris bawah dulu yuk.
Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah teman-teman sekalian, lalu dia berharokat baris bawah, ini namanya harokat apa? Ini namanya adalah harokat kasroh. Saya izin tulis di bawahnya ya. Oke, kalau ada huruf hijaiyah yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan bunyi vokal apa teman-teman? Vokalnya vokal I. Ya, maka huruf ro di sini nggak kita baca ro ataupun ru, tapi dia dibaca mesti dengan bunyi vokal I karena menyesuaikan dengan harokatnya. Ya, nah, menjadi apa? Ri. Kalau huruf ro berharokat baris bawah, vokalnya I, tandanya dia dibaca dengan keadaan yang tipis. Jadi jangan sampai dibaca tebal. Qode roi nggak, tapi ri. Jadi biasa aja ri-nya ya. Gitu. Karena kalau dia huruf ro-nya berharokat fathah atau ro-nya berharokat dhammah, ro-nya harus dibaca tebal. Ro, ru. Tapi kalau ro-nya kasroh nggak dibaca roi nggak ya, tapi ri, tipis saja. Ri, lidahnya rileks, vokal i-nya jelas. Ya. Lailatul Qadri, ri, jangan sampai Lailatul Qadri, ri. Nah, ya. Oke, paham sampai sini insyaallah. Nah, gitu ya. Hati-hati getar aja, jangan sampai terlampau berlebihan, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, di sini ada tanda lam alif, ya. Lam alif di sini artinya tidak boleh berhenti. Tapi di dalam riwayat lain ini ada yang namanya wakof hasan. Jadi di sini boleh berhenti di riwayat lain. Tapi di dalam riwayat kita ini dilarang berhenti di sini teman-teman. Kalau nafas teman-teman kuat, nah ini kan ayatnya pendek, ya. Maka kita nggak berhenti di sini. Makanya dalam Al-Qur'annya ditulis di sini dalam fiturnya terus. Artinya nggak berhenti di sini. Tidak boleh berhenti di sini. Ya, gitu. Jadi ketika kita baca, ya lanjut aja. Lailatul Qadri ke huruf berikutnya. Jadi jangan berhenti. Lailatul Qadr khairum min. Nah, nggak gitu ya. Tapi langsung lanjut. Lailatul Qadri khairum. Nah, gitu. Ya. Gitu. Izin Ustadz, saya cadel nggak bisa nyebut R. Justru orang cadel melafalkan huruf ro harusnya lebih mudah. Karena saya tadi udah bilang huruf ro itu punya sifat takrir. Takrir itu apa? Getarannya nggak terlalu banyak kok bunda. Justru orang yang mohon maaf cadel melafalkan huruf ro lebih mudah dibanding melafalkan huruf hanya sekedar R, karena ro dan R beda. Ya, lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Sampai sini dulu paham nggak? Paham nggak? Yang sudah mulai paham teman-teman boleh komen saya. Yang sudah teman-teman mulai paham, teman-teman boleh banget komen saya. Ya, sebelum kita lanjutkan secara perlahan-lahan, saya izin akan dampingi teman-teman perlahan-lahan, pelan-pelan, perbanyak diulang, perbanyak pengulangan, perbanyak praktek, tapi juga dikuatkan dengan kaidah. Ya, gitu biar lebih terarah. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang teman-teman, saya izin bertanya, sahabatku sekalian, huruf apakah ini? Nih, yang ini yang saya blok dengan warna hijau, huruf apa ini teman-teman? Ya, ketika dia belum punya harokat, memang nama aslinya sudah disebut dengan huruf apa? Dengan kho, nama aslinya kho. Nah, gitu ya, namanya adalah huruf kho. Bagaimana cara melafalkan huruf kho, teman-teman sekalian? Gimana caranya? Nah, seperti biasa, kalau kita belajar dalam live kita nggak akan langsung ke ujuk-ujuk ke hukum tajwid ya. Kenali huruf pelan-pelan. Namanya huruf kho. Cara melafalkannya, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Oke, makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana huruf kho ini tempat keluarnya? Yuk kita pelajari pakai buku saya, boleh? Kita belajar pakai buku saya ya. Kita sedang mencari huruf kho, bukan huruf lam. Jadi kita cari dulu huruf kho. Di mana huruf kho? Nih, ya. Makhraj kho. Ini kita belajar pakai buku saya, buku Seru Hijaiyah. Oke. Huruf kho, makhraj kho artinya tempat keluar dari huruf kho. Dari mana? Dalam istilah tajwid namanya adalah adnal halqi. Apa itu adnal halqi? Adnal halqi artinya adalah tenggorokan paling atas atau bagian terluar dari tenggorokan kita. Ya. Oke. Nah,
Dia dilafalkan seperti apa dari sana? Bagian terluar tenggorokan kita dengan mengalirkan nafas seolah karakternya seperti mengorok atau mendengkur. Walaupun bukan betul-betul ngorok kayak teman-teman tidur. Nggak gitu ya. Ya, jadi ini hanya pengibaratan saja seperti ngorok, padahal nggak ngorok dia. Gimana? Ho, jual bukunya Ustaz? Enggak Ustaz, nanti ada bukunya. Kita launching. Saya spill sedikit ya. Tahun ini di event Islamic Book Fair 2025 di JCC Jakarta Convention Center. Itu kalau pengen yang langsung, yang dari Jakarta kalau pengen langsung bertatap muka. Kalau yang online nanti ada informasinya di mana? Di grup, bukan di live. Ya, lanjut. Nah, ho. Nah, di mana itu Bang? Di mana tenggorokan bagian terluar itu seperti apa nih di sini? Kelihatan nggak? Ada titik berwarna putih. Nah, ini tempat di mana huruf ghain dan huruf kho dilafalkan dari area tenggorokan terluar kita bersamaan dengan huruf ghain. Nah, jadi huruf ghain juga dilafalkan dari tempat yang sama, teman-teman. Yang membedakan apa? Kalau huruf ghain dia hanya mengalir suara ri, ru. Kalau huruf kho dia mengalir nafas dan suara. Makanya kayak ada karakter nafas yang keluar. Kho, khi, hu. Beda sama huruf ghain tadi. Cuman ngalir suara aja. Makanya huruf ghain ini, teman-teman, kalau kita baca huruf ghain itu sering tertukar dengan huruf kho. Kenapa? Karena makhraj mereka sama. Cuman beda dari segi nafas. Kalau huruf kho dia ada nafasnya. Kalau huruf ghain nggak boleh ada nafas. Nah, banyak orang melafalkan huruf ghain bocor nafasnya. Contohnya di dalam Quran surah Al-Fatihah ayat terakhir. Banyak orang melafalkan bukan ghairil maghdu, tapi banyak orang melafalkan ghairil maghdu. Nah, itu kan salah besar. Nah, makanya penting belajar huruf tuh penting, teman-teman. Penting belajar huruf tuh penting, bahkan paling penting. Ya, skala prioritas tuh huruf. Skala prioritas tuh huruf, teman-teman. Ya, jangan diloncat pembahasan huruf. Jadi cuman asal mengenal bentuk, sedangkan pelafalannya asal keluar. Nah, gitu ya. Lanjut. Jadi huruf kho dilafalkan dari sini. Ya. Tenggorokan itu dalam membaca Quran dibagi menjadi 3 bagian, teman-teman. Ada tenggorokan bagian terluar, ada tenggorokan bagian yang tengah, ada tenggorokan bagian terdalam, paling pangkal. Nah, kho dan ghain kebagian dari paling luar di sini. Kalau kita lihat nampak depannya di sini. Paling atas, paling luar. Kho, gho, situ. Ya. Oke. Nah, pasti teman-teman yang melafalkan huruf ghain dan kho itu lebih kagok dibanding melafalkan huruf hamzah, huruf ha besar. Kenapa? Kalau hamzah dan ha besar itu dilafalkan dari tenggorokan paling bawah. Semakin ke dalam, semakin mudah dilafalkan. Semakin keluar, semakin ke atas, semakin sulit dilafalkan karena huruf alfabet itu nggak ada yang melafalkan dari tenggorokan paling luar. Gitu, ya. Oke, lanjut. Nah, jadi huruf kho dilafalkan seperti itu, harus ngalir nafas, ngalir suara. Kho, ya. Ya, kayak ada bunyi ngorok, tapi bukan bunyi ngorok yang kasar gini ya. Kho, enggak, tapi kho. Gitu. Oke. Lanjut. Sama nih huruf kho juga ketika dia berharokat baris atas sekarang, kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang berharokat baris atas, itu namanya harokat apa? Biar kita kenalan pelan-pelan. Namanya adalah harokat fathah. Saya izin tulis di atasnya biar teman-teman kenal satu-satu. Oke. Kalau ada huruf dia berharokat fathah, maka pada dasarnya seharusnya huruf tersebut dibaca dengan bunyi vokal A. Betul nggak? Dasarnya dulu. Dasarnya dulu biar teman-teman yang baru belajar bisa ngikut. Huruf berharokat baris atas itu namanya harokat fathah. Pada dasarnya huruf berharokat fathah itu harus dibaca dengan bunyi vokal A. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah huruf kho ketika berharokat baris atas bunyi vokalnya terdengar menjadi kha,
kha, apakah terdengar jadi vokal A? Jawabannya adalah tidak. Huruf kha ketika dia berharokat fathah akan terdengar seperti vokal O. Nah, pertanyaannya kenapa? Jawabannya adalah karena huruf kha itu, teman-teman sekalian, lihat ya. Karena huruf kha itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Tafkhim. Tafkhim nisbi itu dia tebal, tapi dalam kondisi tertentu dia kadar ketebalannya berkurang, gitu ya. Oke, tapi dasarnya kha itu tebal. Ya, gitu. Oke, itu huruf yang dibaca dengan keadaan tebal. Kecuali dalam kondisi tertentu ketebalannya melemah. Ya, contohnya seperti huruf kha berharokat kasroh. Khi dibacanya, gitu. Nah, tapi ketika kha-nya berharokat fathah, maka dia harus dibaca dengan keadaan tebal, teman-teman. Ya, dia dibaca dengan keadaan yang tebal. Maka di sini kita tulis, ya, biar teman-teman ingat. Kha itu huruf tebal. Maka gini konsepnya, teman-teman. Kalau ada huruf kalau ada huruf yang dia karakternya adalah tebal, lalu dia berharokat fathah yang harusnya keluar dengan bunyi vokal A, maka dia akan terdengar kadar tebalnya seperti O bunyinya. Faham? Ya. Ya Allah, semoga di antara 1.200 orang ini ada yang tap-tap layar. Saya yakin ya Allah, yang tap-tap layarnya tolong kasih pahalanya lebih ya Allah. Ya. Selagi dia memang gak ada kesibukan, bantu tap-tap layar ya Allah, berikan pahala yang lebih ya Allah. Ya, karena apa? Karena algoritma TikTok hanya akan melihat konten-konten yang dianggapnya aktif dari apa? Dari penonton yang aktif. Baru TikTok mau nyebarluaskan, mau boosting live-nya gitu ya. Oke, lanjut lagi. Jadi sekarang pertanyaannya, kenapa huruf tebal itu ketika fathah vokal A berubah jadi vokal O? Kalau dia vokal A, karena dia tipis. Huruf-huruf yang dia ketika berharokat baris atas itu dibaca dengan bunyi vokal A, tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. A, ba, ta, sa, ja, ha. Nah, itu kan huruf-huruf tipis semua. Tapi kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, ketika dia berharokat baris atas itu vokalnya nggak akan vokal A, teman-teman. Tapi vokalnya kayak vokal O. So, bo, po, wo, ho, go, dan yang lainnya. Jadi bukan vokal A kalau huruf tebal, tapi kayak vokal O. Ya, pelan-pelan. Ya, biar teman-teman baca Quran tuh bukan hanya yang dikejar lancar. Lancar tapi bacaannya kesana kemari. Ya, baca Quran itu harus tartil, teman-teman. Kata siapa? Bukan kata saya. Firman Allah, Quran surah Al-Muzammil ayat keempat. Apa kata Allah? Auzid alaihi warotilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, bukan dengan lancar dulu. Tartilkan dulu, baru lancarkan. Tartil itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Mentajwidkan huruf, mengetahui kaidah wakaf. Tajwidul huruf yang dibahas bukan tajwidul kalimah, ikhfa, idgham, izhar, dan yang lainnya dulu. Tajwidul huruf dulu. Tajwidul huruf itu apa? Makharijal hurufi wasifati. Makhraj huruf, sifat huruf. Nah, justru kita huruf bacanya selewat, asal kenal bentuk, beres. Berlama-lamanya dihukum tajwid, nggak masalah. Tapi huruf jangan asal lewat. Karena teman-teman gak mungkin ikhfa idghamnya betul kalau hurufnya betul. Kalau hurufnya masih salah, maaf. Ya, oke. Nah, lanjut. Nah, kho. Jadi dia di huruf tebal itu dibaca seperti vokal O. Ya, kalau vokal A berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke, lanjut. Bang, kenapa sekarang pertanyaannya huruf tebal itu ya harus mengubah vokal A ketika fathah menjadi vokal seperti O? Kenapa huruf tebal nggak disamaratain aja vokal A juga biar nggak pusing, nggak usah jadi vokal O? Alasannya kenapa? Karena huruf tebal punya sifat. Kembali lagi, sifat. Ya, apa sifatnya? Nama sifatnya adalah isti'la. Aduh bang, saya nggak tahu istilahnya apa. Isti'la itu artinya apa? Isti'la itu artinya adalah PLN. PLN ini bukan perusahaan listrik negara, bukan. Tapi pangkal lidah naik atau pangkal lidah terangkat. Huruf-huruf tebal yang dia keluar dengan bunyi vokal O, kenapa bisa seperti vokal O? Karena ada sifat pangkal lidah naik ini, teman-teman. Ya.
Nah, jadi bunyi vokal O-nya itu dihasilkan bukan karena MM, ya. Vokal O ini dihasilkan bukan karena MM, maju mulutnya, bukan. Contohnya gini, ya. Contohnya begini. Kho, kho, kho. Ihdinas shiratal mustaqim. Enggak. Vokal tebal, vokal yang kita dengar seperti O itu bukan karena bertumpu pada bibir, tapi pada pangkal lidah naik. Nah, sekarang kenalan mana pangkal lidah. Oke, kita kenalan ya. Mana yang disebut dengan pangkal lidah? Di sini kita belajarnya pelan-pelan. Ya, kita bukan lagi lari maraton, asal banyak, asal cepat, enggak. Kita pelan-pelan aja. Ya, nih, yang disebut dengan pangkal lidah mana, teman-teman? Ini yang saya tunjuk namanya ujung lidah. Ini yang saya tunjuk namanya tengah lidah. Nah, pangkal lidah mana nih? Pangkal lidah itu bagian terdalam dari mulut kita. Ini pangkal lidah. Jadi, huruf tebal itu pangkal lidahnya naik. Naik kemana? Naik ke arah langit-langit, di atasnya ke sini berarti nih. Tapi bukan nempel ya, cuman mengarah saja. Oke. Lalu mulutnya kalau nggak boleh monyong, gimana mulutnya? Lihat harokatnya. Ya, lihat harokatnya. Nih, harokatnya harokat baris atas. Fathah itu artinya membuka. Apa yang dibuka? Mulutnya dibuka, bukan dimonyongkan. Jadi, cara melafalkannya mulut buka, pangkal lidah naik, lafalkan hurufnya. Contoh, kho, kho, kho. Maaf ya. Nah, itu terlalu ngorok tuh, nggak terlalu ngorok huruf kho tuh. Kho, 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 kho. Bukan ho, 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 ho. Ini pun terjadi pada huruf yang lain. Nggak dibaca so, nggak, tapi so, so. Ya, oke. So, bo, po, wo. Paham? Jadi bunyi tebalnya itu, vokal O itu terjadi karena ada tumpuan pangkal lidah yang naik, bukan karena kita memonyongkan mulut. Ya, oke. Nah, sekarang teman-teman perhatikan pelafalan saya ya. Mana huruf kho yang tepat? Oke? Mana huruf kho yang tepat? Perhatikan, yang satu atau yang kedua? Yang satu. Khairun. Khairun. Yang kedua. Khairun. Khairun. Yang satu atau yang kedua? Teman-teman, mana yang lebih tepat? Yang satu khairun. Yang kedua khairun. Nah, Masya Allah. Oke, pelan-pelan. Kenapa yang satu teman-teman nggak pilih? Kenapa dominan? Lihat di sini jawabnya yang kedua. Masya Allah, Masya Allah, aktif ya. Kenapa yang ke satu nggak teman-teman pilih? Alasannya kenapa? Khairun, kenapa teman-teman nggak pilih khairun? Karena mulutnya monyong. Karena mulutnya manyun. Karena mulutnya muncung. Ingat, huruf tebal itu nggak ada hubungannya ya. Huruf tebal itu, vokal O itu nggak ada hubungannya dengan MM nih. Saya tulis MM di sini, maju mulutnya. Tapi karena dia isti'la, ya, nah, PLN, pangkal lidahnya naik, ya, kho, bukan kho, bukan, ya. Oke, lanjut lagi ya. Paham sampai sini insya Allah? Pelan-pelan aja, pelan-pelan biar teman-teman ngikutinnya, biar nggak ngeheng ya otaknya, biar nggak panas, pelan-pelan aja. Oke, sekarang teman-teman lanjutkan lagi ya. Setelah huruf kho kita ketahui ya, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Ini namanya huruf ya. Bentuk dasar huruf ya itu seperti ini bentuk dasarnya, biar teman-teman kenal bentuk dasarnya ya. Nah, ini huruf ya, bentuk dasarnya seperti ini ya. Kalau di tengah kalimat dia begini ya. Oke, lanjut lagi. Nah, huruf ya, ya-nya di atasnya dalam kondisi ada tanda petiknya, Bang. Ini tandanya apa maksudnya? Nah, kalau ada huruf yang di atasnya ada tanda petik, ini namanya tanda sukun atau tanda sakinah. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Oke, ketika ya sukun didahului oleh huruf berharokat baris atas, apapun hurufnya, maka ya di sini dia punya sifat muncul apabila hanya dalam kondisi didahului fathah. Oke. Namanya apa? Namanya adalah apa? Lin. Nama sifatnya lin.
Makanya ya yang dalam kondisi ini sering disebut dengan ya layyinah, lin atau layyin. Nah, aduh bang, saya baru belajar. Jadi yang disebut dengan lin atau layyin itu adalah keadaan ketika ya sukun didahului fathah. Apakah yang punya sifat lin ini hanya huruf ya saja? Ada satu huruf lagi. Nama hurufnya waw. Saya tulis dulu. Apabila ada waw sukun ya yang didahului oleh huruf berharokat baris atas sret, ini juga wawunya akan punya sifat, akan muncul sifat namanya lin. Lin atau layyin. Ya, makanya huruf ya dan waw itu ada ya layyinah, ada waw misalnya huruf ya, ada layyinah, ada maddiyah. Ya dan waw layyinah kondisinya seperti ini. Kalau ya dan waw maddiyah ketika dia terdapat dalam kondisi hukum tajwid mad. Dasarnya mad tabi'i. Gitu. Kan kalau mad tabi'i waw sukunya didahului dhammah, ya sukunya didahului kasrah. Tapi kalau ya atau waw layyinah itu didahului oleh fathah. Paham? Jelas? Nah, oke, sip. Apakah sama dengan madlin? Bukan, karena ini bukan mad. Ya, kita bahas pelan-pelan dulu sifat linnya ya. Saya nggak bilang ini madlin, beda. Madlin dengan sifat lin tuh beda. Nanti kita bahas. Lanjut dulu, teman-teman. Sekarang lin dari segi keadaan udah tahu oh seperti apa, gitu ya. Sekarang apa yang disebut dengan lin itu apa? Nah, lin itu artinya adalah lembut, layyin itu lunak. Lembut atau lunak. Ya. Nah, apa yang harus dibaca lembut dan lunak, Bang? Ya. Apa yang harus dibaca lembut dan lunak? Yang harus dibaca secara lembut dan lunak, teman-teman sekalian, adalah ya sukunnya. Ya sukunnya yang didahului fathah itu harus diringankan. Jangan sampai gini. Khairun. Nggak, tapi gini. Khairun. Jadi lembut ya-nya, bukan di khairun. Kalau misalnya kita contoh pada kalimat yang lain, misalnya taubatan, bukan tahu, tapi taubatan nasuha, misalnya gitu. Atau misalnya di Quran di ta'awudz misalnya a'udzu billahi minasyaiton. Nah, bukan syaito, bukan, tapi syaitoni. Paham gak teman-teman? Jadi lembutkan ya sukunnya atau waw sukunnya. Yang paham boleh komen boleh komen saya deh ya. Yang sudah mulai paham teman-teman boleh komen saya. Silahkan teman-teman boleh komen saya. Pelan-pelan ya. Tenang teman-teman, yang gak usah takut ketinggalan, karena kita akan terus berulang belajarnya. Dan pelan-pelan ya. Yang baru gabung, bang saya baru gabung, ketinggalan, gak akan ketinggalan. Kalau rutin belajarnya ya, kita berulang kok, bahasanya berulang pelan-pelan ya. Oke, lanjut. Yang belum share coba dibantu share dulu. Di pojok kanan bawah teman-teman lihat ada tanda panah nggak? Layar bawah HP teman-teman sebelah kanan ada tanda panah, diklik sekali, ada tulisan posting ulang, diklik lagi posting ulangnya. Kalau udah bantu tap-tap layarnya. Kalau teman-teman lagi gak ada agenda, semoga support teman-teman ini, kan Allah Maha melihat ya. Teman-teman dengan segala keikhlasan teman-teman, semoga jadi pahala jariah yang spesial buat teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Lanjut ya. Bismillah. Oke. Kita lanjutkan kembali. Khairun. Nah, kita lanjutkan ya. Ini saya izin hapus dulu ya. Pastikan ya khay. Jadi ini namanya lin. Bang, apa bedanya sama madlin? Oke. Teman-teman ada yang bingung nggak? Apa bedanya sifat lin dengan madlin? Boleh komen di kolom komentar angka 2. Yang masih bingung antara lin tadi dengan madlin bedanya apa? Oke. Kalau ada yang merespon saya jawab, saya bantu. Kalau semuanya adem ayem, saya anggap teman-teman sudah paham ya. Oke. Oh, ada ya. Baik. Berarti kita bahas. Kalau madlin keadaannya adalah ini, teman-teman sepakati dulu. Kalau misalnya kondisi ini adalah lin, baru kita bisa menjelaskan madlin. Kalau ya sukun sebelumnya fathah tadi namanya lin sifatnya. Khai, lembut bacanya. Nah, kalau yang dimaksud dengan madlin adalah seperti apa? Ini saya izin biar nggak terdistraksi.
ya, kalimat-kalimat setelahnya saya izin tutup dulu. Kita izin hilangkan dulu. Bukan hilangkan, kita tutup, maksud saya sembunyikan dulu biar teman-teman bisa konsen. Oke, konsentrasi ya. Nah, kalau misalnya di sini madlin adalah kondisi di mana ada lin, ada sifat lin ini, lin ya, yang ketemu sama huruf yang disukunkan akibat berhenti. Misalnya kita mau berhenti di sini. Kita mau berhenti misalnya di sini. Ya, nah di sini. Kita berhenti di sini. Ceritanya ya, ceritanya. Kalau berhenti di sini berarti huruf ro-nya kan asalnya berharokat dhammah tain, dibacanya khairun gitu kan, khairun. Tapi kalau berhenti, apakah ro-nya tetap dibaca dengan harokat dhammah tain? Jawabannya enggak, tapi ro-nya dibaca menjadi apa? Jadi sukun ya. Nah, jadi sukun kan? Nah, perhatiin baik-baik ya, perhatiin biar teman-teman nggak bilang ini madlin lagi ya. Ini lin. Tapi kalau misalnya linnya tadi yang ini, lin ini ketemu sama huruf yang disukunkan. Karena apa? Karena kita berhenti. Mau dia di akhir ayat kek, mau dia di pertengahan ayat kek, selagi dia berhenti maka ini jadi sukun kan? Nah, sukun yang tiba-tiba muncul akibat berhenti disebut dengan sukun arid. Ya, disebut dengan sukun arid atau sukun aridoh. Saya tulis ya. Sukun arid atau sukun aridoh. Ya, sukun arid itu artinya sukun palsu. Kenapa palsu? Karena asalnya bukan sukun kan? Asalnya harokatnya dhammatain ya. Tuh. Tapi karena berhenti jadi sukun. Nah, perhatiin pertemuan antara lin dengan sukun arid itu jadinya apa? Jadinya madlin. Nah, jadi rumus. Ini rumusnya madlin tuh. Madlin dibacanya boleh berapa harokat? Boleh panjangnya 2 harokat. Nih, pelan-pelan ya biar teman-teman bisa tahu bedanya. Oh, lin dengan madlin teh beda. Madlin itu kadar panjangnya sama kayak mad arid li sukun. Jadi boleh kita baca khair 6 harokat atau 4 harokat. Khair. Atau 2 harokat. Khair. Nah, gitu. Ini baru madlin. Kalau berhenti. Sekarang pertanyaannya kalau kita baca enggak berhenti, ya contoh khairum min. Berarti di sini ada madlin atau enggak? Khairum min. Ya. Madlin apa hanya di akhir ayat, Ustaz? Apakah saya tadi bilang di akhir ayat? Mendengarkan enggak tadi, menyimak enggak? Saya menjelaskan tadi, saya bilang enggak hanya di akhir ayat tadi? Enggak ya? Oke, kita jelasin ulang. Saya udah jelaskan loh tadi. Kita ulang. Ya, madlin itu bukan hanya di akhir ayat, tapi lihat konsep awalnya. Madlin itu adalah lin yang berjumpa dengan huruf yang disukunkan akibat wakof. Mau wakofnya di akhir ayat kek, mau wakofnya di pertengahan ayat kek, itu saya sudah jelaskan tadi. Ya, selagi dia kondisinya ini rumusnya, maka jadi madlin. Paham? Ya, gitu. Oke. Yang pasti madlin itu kalau teman-teman menemukan ada lin yang ketemu sama huruf yang disukunkan. Mau disukunkan karena alasannya wakaf berhenti di akhir ayat kek, mau di pertengahan ayat ketika kita ada tanda wakaf kek. Nah, yang penting lin adalah madlin adalah lin yang bertemu dengan sukun arid, lin yang bertemu dengan huruf yang disukunkan. Itu jadi bukan masalah akhir ayat atau bukan. Paling sering di akhir ayat. Tapi bisa jadi di pertengahan ayat. Nah, gitu. Sama kayak mad arid li sukun. Apakah bacaan panjang itu hanya berada di akhir ayat? Enggak, karena konsepnya bukan masalah akhir ayatnya, tapi rumusnya. Nah, gitu ya. Oke ya. Jelas nggak? Yang mulai jelas boleh komen jelas. Ya. Oke. Yang sudah mulai jelas, bismillah, komen jelas. Ya. Ketikan teman-teman, semoga jadi doa buat teman-teman. Jelas. Padahal masih setengah-setengah, tapi bismillah jelas gitu teman-teman. Ya. Oke, lanjut. Kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Oke, bismillah ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Ya. Yuk. Kita lanjutkan kembali. Saya izin hapus ya. Izin hapus. Nah, tapi karena di sini kita nggak berhenti, maka nggak ada madlin. Kan kita bacanya bukan khair min alfi, kan nggak gitu ya. Oke, sip. Teman-teman lebih senang belajar cepat ya, lebih senang belajar cepat atau lebih senang belajar pelan-pelan kayak gini?
Kita pelan-pelan aja, karena yang cepet-cepet kan udah banyak ya, gitu. Oke. Nah, sekarang yang konten-konten ngaji yang membahas pelan-pelan tuh jarang. Ya, sudah mulai ada, dan itu teman-teman saya sendiri. Ya, sobat-sobat saya sendiri. Ya, dan tampilannya begini juga. Ya, guru-guru kita. Ya, gitu. Jadi biar saling ngisi. Yang pengen cepet ya ada, silahkan cari. Yang pengen perlahan-lahan ya ayo kita bantu, gitu. Yang pengen ceramah banyak ya sekarang. Disupport teman-teman konten ngaji tuh. Ya, disupport coba ya, aktif teman-temannya. Karena itu berpengaruh. Biar apa? Biar bisa melawan konten-konten yang kurang baik. Ya. Itu ada andil dari penonton. Ya, lanjut. Khairu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ketika lin teman-teman bunyi ya sukun di sini pastikan dia vokalnya i ya, jangan jadi e. Khai, jangan khai ya, tapi khai, jangan khai. Oke. Nah, ada yang melafalkannya di e banyak. Makanya kita sampaikan ya. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Oke. Ini namanya huruf apa teman-teman? Ya. Namanya adalah huruf ro. Sudah kita bahas di sini tadi. Kita izin bahas ulang lagi ya. Namanya adalah huruf ro. Teman-teman ingat seperti apa huruf ro dilafalkan makhrajnya? Baru kita bahas loh nih di bagian awal. Kalau teman-teman masih lupa ya, belum ingat, nah saya jelaskan lagi. Ro, kita ulang lagi deh dari konsep dasar. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Apa? Makhraj. Artinya tempat keluar. Di mana makhraj huruf ro? Di mana tempat keluar dari huruf ro? Dia dilafalkan dari yang namanya punggung lidah. Ya, punggung lidah itu dekat dengan area lidah, dekat dengan area ujung lidah. Ya, warro yudanihi li dhahrin adkhalu. Bagian ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget, tapi bagian punggungnya. Bagian mana bang? Nggak kebayang ya. Nah, kita makanya di sini kenapa belajarnya pelan-pelan, karena dalam kondisi tertentu kita perlu tunjukkan bedah mulutnya. Nih, ya perhatiin baik-baik. Huruf ro itu dilafalkan dari mana? Nih, dari punggung lidah. Punggung lidah itu dekat dengan area ujung lidah. Mana ujung lidah? Nih, ini yang saya tunjuk namanya ujung lidah. Ya, ini namanya ujung lidah. Nah, huruf ro itu dilafalkan dari punggung lidah di sini. Ya. Nah, oke, yang ini nih. Nah, sehingga si ujung lidahnya tuh nggak nempel, nggak kebayang. Oke, kita lihat gambar dulu deh. Nah, gini. Ya, dia tuh nempelnya punggung lidah. Ujung lidahnya kenapa ada celah? Karena nggak nempel. Nih, makanya ada celah dia. Kelihatan pelan-pelan aja, pelan-pelan. Oke. Nah, sekarang kita coba lafalkan. Izin saya bantu ya. Perhatikan. Ro. Arro. Arro. Yang nempel bukan ujungnya. Bukan. Tapi arro. Arro. Nah, gitu. Oke. Jadi yang nempelnya tuh punggung lidahnya. Bang, susah. Sama. Saya juga dulu nggak langsung ujuk-ujuk. Berartiin nih. Ustadznya namanya Ustadz Taki, beliau lagi di Yaman sekarang. Lagi di Maroko, maaf, lagi di Maroko, lagi belajar, ya. Saya perhatiin, apakah langsung bisa? Oh, tidak. Tapi dia langsung bisa, mungkin ada. Nah, setiap orang tuh beda-beda, ya. Gitu. Arro, apakah nempel? Ya, nempel. Arro, makanya bunyinya ada. Kalau nggak nempel gini dong, Bang. Arro. Nah, itu gak nempel berarti. Nempel. Arro. Nempel. Ya. Lagi, nih lihat gambarnya lagi. Jadi dia dilafalkan dari bagian punggung lidah, bukan ujungnya. Ya. Oke. Sip. Teman-teman, saya pengen memberikan motivasi buat semua. Kita belajar baca Quran itu bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan hasil. Sebagaimana kita berdoa. Kita berdoa, apakah hasil pasti langsung kita dapat? Tidak kan? Tapi berdoanya itu adalah amal solih, betul nggak? Sama. Belajar baca Quran, kacamatanya bukan kacamata hasil aja teman-teman. Tapi maknai dan syukuri dan berbahagialah teman-teman dalam
menjalani prosesnya, karena itu amal sholih. Bukan berarti teman-teman udah latihan, oh tapi saya masih belum bisa-bisa, jadi sia-sia dong belajar saya. Oh tidak. Bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda bersabda apa? Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan adapun orang-orang yang membaca Quran, wa yatata'u fih, dan dia terbata-bata dalam bacaannya, apa sabda Rasul? Bukan dosa dulu. Kalau dalam proses belajar apa? Wa huwa alaihi syaqqun lahu ajron, maka dia dapat double pahala. Jadi yang rugi itu apa? Yang dia gak mau belajar atau yang dia putus asa dalam belajarnya. Rugi. Ya? Semangat ya. Lanjut. Oke. Jadi huruf ro itu dilafalkan bukan betul-betul si ujung lidahnya doang, tapi di area punggung lidahnya. Jelas ya insya Allah ya. Paham sampai sini? Sip. Lafalkan bareng-bareng. Ro, 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 ro. Ya. Oke. Sip. Sekarang kita lanjutkan, teman-teman sekalian. Ya. Khairun. Nah, sekarang huruf ro di sini dia berharokat apa? Nah, sebelum ke sana saya lupa ngingetin. Ro, jangan sampai kesalahan yang sering kali terjadi pada huruf ro apa teman-teman? Jangan sampai getaran yang dihasilkan itu terlampau berlebihan atau terlalu banyak. Ya. Jadi ketika teman-teman melafalkan huruf ro, jangan sampai dilafalkan ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Kenapa? Ada alasannya juga. Ingat, ya, selain makhraj, huruf punya sifat. Nah, sifat yang hanya dimiliki sama si huruf ro ini yang nama sifatnya adalah takrir. Takrir itu artinya apa? Dia bergetar, tapi bukan dengan karakter getaran yang terlampau berlebihan. Ya, jadi bukan dibaca roriru. Tapi jangan terkecoh juga. Maksudnya terkecoh tuh gini. Oh iya, huruf ro nggak boleh getarannya berlebihan. Roriru. Oh berarti dia digetarkan dengan seperti ini. Roriru, roriru. Oh nggak gitu juga. Bukan berarti menghilangkan getarannya. Apakah teman-teman dengar ada yang melafalkan huruf ro getarannya hilang? Contoh. Ar-Rahmanir-Rahim Minasyaitonir-Rajim. Nah, bukan berarti menghilangkan getarannya. Getarannya harus ada, tapi nggak berlebihan. A'udzu billahi minasyaitonir-Rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu. Ya, jadi jangan malah kayak orang bule. Ro, ri, ru, ar, rar. Nggak gitu juga ya. Oke, sip. Lanjut. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Nah, ro-nya seperti itu, jangan sampai berlebihan getarannya. Ya. Selanjutnya teman-teman perhatikan, ro-nya sudah kita ketahui dilafalkan seperti apa tadi ya. Tinggal teman-teman latih, berulang sedikit-sedikit dan bersabar dalam belajarnya. Oke, selanjutnya teman-teman, huruf ro di sini di atasnya ada simpul angka 9, tapi ada kurung tutupnya. Kita kenalan sama harokat simpul angka 9-nya dulu ya. Perhatikan teman-teman, kalau ada huruf hijaiyah yang dia berharokat di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini namanya harokat dhammah. Ya, kenalan dulu sama dasarnya, jangan ujuk-ujuk. Namanya adalah harokat dhammah. Oke, kalau ada huruf yang dia berharokat dhammah di atasnya simpul angka 9, maka dia mesti dibaca dengan bunyi vokal U. Nah, kita tulis ya, dia dibaca dengan bunyi vokal U. Misalnya, kalau huruf ro-nya hanya berharokat dhammah saja, maka dia dibaca menjadi ru. Betul nggak? Nggak dibaca ro, nggak dibaca ri, tapi dibacanya ru. Sepakat kita? Sepakat dan sepaket nggak? Sepakat dan sepaket nggak kita nih teman-teman? Ya, ru, 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 gitu. Oke? Sip, jelas ya? Jelas ya? Nah, lanjut lagi. Tapi sekarang, kalau misalnya ada kurung tutupnya seperti ini, ada kurung tutupnya seperti ini namanya bukan dhammah lagi. Ya, saya tulis lagi. Sekarang ada kurung tutupnya nih. Seret, gitu ya. Nah, ini namanya apa? Namanya dhammah tain. Atau tanwin dhammah. Atau dhammah tanwin. Ya. Oke, maka dibacanya gimana? Dibacanya menjadi un. Ya, vokal konsonan un. Jadi dibacanya bukan ru lagi, tapi menjadi
run. Paham? Yang dasarnya dulu dibaca menjadi run. Paham nggak sampai sini teman-teman? Jelas ya? Pelan-pelan aja. Tenang, saya udah janji sama teman-teman, kita belajar pelan-pelan. Dampingi teman-teman pelan-pelan. Ya, oke, sudah, sip. Saya izin hapus ya. Hapus. Oke, berarti ro di sini nggak dibaca khairu atau khairu, tapi khairun. Betul nggak? Nih, tuh pelan-pelan. Sip, udah beres satu-satu. Ya, khairun. Oke, runnya ya kita ingat-ingat dulu baik-baik. Kalau perlu saya izin hapus dulu sebentar. Saya pindahkan tulisannya ke sini ya. Khairun. Oke, kita simpan dulu ya baik-baik ya. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya dulu. Bang, kenapa hukum tajwidnya nggak dibahas? Ingat, di kita belajar huruf dulu. Ini hurufnya harus tahu dulu, baru kita bisa tahu ini hukum tajwidnya apa. Ya, ini kita bahas, simpan. Huruf berikutnya dulu kita kenalan. Ya, ayo. Oke, walaupun hurufnya termasuk huruf yang mudah nih, insya Allah. Ini huruf apa namanya? Ini namanya huruf mim. Ya, namanya huruf mim. Saya tulis di bawahnya warna biru nih, huruf mim. Jangan sebut huruf ma. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma, sohib-sohibku, sahabat-sahabat sekalian. Nggak ada ya, namanya mim. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf mim teman-teman sekalian? Ya. Aduh, saking asiknya ini kocak juga teman-teman. Allahu Akbar. Ini ada yang komen lucu nih teman-teman. Ya, mana tadi? Hati-hati bunda. Ya. Aduh, katanya gini, lihat bunda Meirat Nayanti. Aduh, saking asiknya belajar sampai masak air, airnya jadi habis. Hati-hati bunda. Ya. Khusyuk boleh, tapi jangan lupa sama yang lain. Boleh ya. Oke, lanjut. Hati-hati bun. Ya. Gitu. Khairun. Nah, mim di sini namanya mim. Bagaimana cara melafalkan huruf mim? Cara melafalkan huruf mim sama seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Teman-teman bisa dong melafalkan huruf M. Kayak teman-teman bilang masak, makam, minum, mantap, ampun. Nah, itu adalah huruf mim, adalah huruf M. Oke? Jelas? Nah, sekarang teman-teman lanjutkan lagi. Yang teman-teman harus perhatikan, ketika teman-teman melafalkan huruf mim, jangan sampai mulutnya dilipat. Ma, mi, mu. Enggak, biasa aja. Ma, mi, mu. Oke? Ya, lanjut. Nah, sekarang huruf mimnya dia berharokat baris bawah. Oke, baik. Ini saya izin hilangkan dulu ya. Tanda di atasnya ada burung terbalik, saya hilangkan dulu karena ini sebab akibat. Jadi dasarnya tuh begini. Lanjut dulu teman-teman sekalian ya. Mimnya di sini berharokat baris bawah. Ingat nggak sama kayak huruf tadi apa? Kayak huruf ro di sini, ya. Nah, mimnya berharokat baris bawah. Saya izin hapus aja dulu deh. Ini hapus saya bagian bawahnya. Nah, mimnya berharokat baris bawah. Sret. Maaf, afwan. Nah, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, namanya kasroh. Udah kita bahas tadi, ya. Oke, kalau ada huruf yang dia berharokat kasroh atau baris bawah, maka dia mesti dibaca dengan bunyi vokal I. Betul nggak? Pelan-pelan. Oke, berarti dibaca menjadi mi. Teman-teman, selanjutnya, kalau ada vokal I ketika melafalkan ketika ngaji, tolong vokal I-nya jangan miring-miring ke vokal E. Khairun, mi, jangan mi, tapi mi. Ya. Mi. Bang, emang ada yang melafalkan harokat kasroh vokalnya nggak I? Banyak dan nggak sadar kita. Dan mungkin salah satunya adalah kita sendiri. Di mana bang contohnya bang? Boleh dicontohin? Mau dicontohin nggak? Kita ambil kalimat atau ayat yang sering kali kita baca minimal 17 kali dalam sholat. Enggak 17 kali. Iya 17 kali. Enggak, bahkan bisa lebih. Belum lagi di aktivitas yang lain apa? Kalimat basmalah. Mau nggak? Kalau mau kita coba. Kita pindah ke kalimat basmalah dulu. Izin. Ya, nih. Teman-teman, perhatikan bagian yang saya tandai dengan warna merah. Ya. Perhatikan kepada huruf yang saya tandai dengan warna merah. Teman-teman dengarkan. Ini keumuman melafalkan basmalah seperti ini. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengganjal atau tidak? Ulang lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengganjal atau tidak? Apa? 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 Vokal hi dan ni di sini tidak jelas. Kenapa? Karena teman-teman biasanya udah fokus sibuk sama huruf ro-nya. Iya atau enggak, jujur? Karena teman-teman menganggap melafalkan huruf ro itu lebih sulit dibanding hanya sekedar melafalkan vokal i. Iya, tapi vokal i-nya malah juga jadi ikut tidak sempurna. Nah, jangan pilih kasih. Di sini dia kasroh punya haknya juga untuk dilafalkan sesuai dengan apa yang semestinya. Fokus di huruf ro-nya boleh, tapi vokal i di sebelumnya jangan dilupain. Maka jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Mana i-nya? Ni mana i-nya? Nirro atau nirro? Nirro. Hirro. Jelas? Ya. Sehingga ketika dipraktekkan bunyi vokalnya harus jelas. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Beda nggak bunyinya? Pelan-pelan. Jadi teman-teman bisa nyimak, diulang, dipraktekkan, difahami sedikit-sedikit, pelan-pelan. Ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya, Bang, gimana caranya agar vokal i kita itu ketika melafalkan kasroh jelas vokal i-nya? Maka ketika teman-teman melafalkan kasroh, fokus angkat tengah lidah, rendahkan rahang bawah. Angkat tengah lidah ke atas untuk mendapati vokal i yang sempurna, sempurnakan dengan merendahkan rahang bawah. Oke? Jelas nggak sampai sini? Nah, oke, mau kita bikin kuis, ya? Mau kita bikin kuis, boleh? Ya, mana mim yang tepat di sini? Yang satu atau yang kedua? Yang satu, min alfi. Yang kedua, min alfi. Yang mana? Coba kita cek ya. Yang satu, min alfi. Yang kedua, min alfi. Beda nggak bunyinya? Tuh, kita lihat yang terbanyak dikirim di kolom komentar, 1 atau 2. Allahu Akbar. Ini orang-orang aktif nih, keren. Tuh, ini yang jawab nih. Dominan 2 ya. Apakah betul yang paling tepat itu adalah jawaban yang kedua, teman-teman? 1, 2, 3. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang nomor 2. Bisa dibedakan, yang satu tuh begini bunyinya, perhatikan. Min alfi. Min alfi. Yang kedua, min alfi. Ya, bisa dibedakan ya? Oke, sip, pelan-pelan. Huruf mimnya udah kita kenalan. Sebelumnya kita ingat-ingat lagi ada run, ro berharokat dhammah tain. Kalau kita baca tanpa hukum tajwid, betul nggak dibacanya begini? Kita belum bahas hukum tajwid ya, karena di sini saya yakin banyak orang yang teman-teman yang baru belajar. Jadi kita baca dengan keadaan tanpa hukum tajwid dulu. Apakah betul dibacanya seperti ini? Khairun mi, betul nggak? Kalau nggak pakai hukum tajwid, kalau belum pakai hukum tajwid, khairun mi, betul nggak? Khairun mi, betul, karena kita belum bahas hukum tajwidnya. Kalau belum pakai hukum tajwid dibacanya begitu dasarnya. Khairun, ada ro berharokat dhammah tain, ada mim berharokat baris bawah. Khairun mi. Betul. Tapi pertanyaan berikutnya muncul, apakah cukup dilafalkan seperti itu? Jawabannya belum cukup. Nah, kenapa? Baru kita bahas hukum tajwid. Gitu belajarnya. Coba teman-teman yang baru belajar ada bisa sedikit membantu nggak? Bisa sedikit membantu nggak? Atau pengen langsung ujuk-ujuk ke hukum tajwid, nggak kenal huruf, nggak kenal harokat, ujuk-ujuk langsung ke hukum tajwid? Ya biar pelan-pelan. Ya teman-teman, karena nggak semuanya langsung tahu hukum tajwid. Bahkan nggak semua orang tahu harokat.
Kenalan pelan-pelan. Oke, berarti di sini kalau kita baca khairun mi saja, ini belum tepat sempurna. Oke, nah di sini nggak dibaca khairun mi. Kenapa? Karena ada dhammah tain yang berjumpa dengan apa? Dengan huruf mim. Makanya ditandai sama warna pink. Kenapa? Tandanya ini ada hukum tajwid. Bang, kenapa nggak langsung bahas fitur aja, fitur? Enggak. Di kita kaidah dulu. Fitur untuk memudahkan nanti di akhir. Jadi kaidahnya dapat, fiturnya dapat nanti belajar di atasnya. Boleh? Ya. Ini namanya hukum tajwidnya namanya idgham bi gunnah. Saya tulis di mana nih ya? Di bawahnya aja deh, ya. Namanya adalah warna hitam ya. Idgham bi gunnah. Pelan-pelan. Set. Oke. Kalau sudah masuk ke pembahasan hukum tajwid, maka kita biasakan pelajari bukan langsung ke ujuk-ujuk cara baca, tapi keadaannya dulu, kondisinya dulu, rumusnya dulu. Seperti apa idgham bi gunnah? Sip. Idgham bi gunnah itu nanti kita bisa cek di buku saya. Itu masuk ke dalam bahasan huruf nun. Nun bersukun. Nih ya, kita cari idgham bi gunnah. Tuh, ini bekas coret-coretannya masih ada tuh ya. Sip. Ya tuh, pada halaman nun bersukun. Pada halaman nun bersukun. Oke, kita pelajari bareng-bareng. Ya. Secara keadaan dulu, apa itu idgham bi gunnah? Ada dua kolom. Kolom pertama kelompoknya adalah nun sukun atau huruf yang berharokat an, in, un, yaitu tanwin, fathah tain, dhammah tain, kasroh tain. Nun sukun atau tanwin di kolom pertama, plus berjumpa dengan apa? Kolom keduanya ini. Nih kolom keduanya. Hanya 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, waw. Oke, rumusnya sudah bisa di-scan nih, di-scanning nih dulu nih. Oke. Berarti idgham bi gunnah kalau ada nun mati atau huruf yang an, in, un ketemu sama ya, mim, nun, waw. Bisa difahami? Oke, pelan-pelan. Kalau sudah, cek. Bener nggak yang warna pink ini idgham bi gunnah? Cek dulu. Ingat-ingat ya. Dhammah tain di kolom awal, di kolom kedua mim. Oke, di kolom pertama dhammah tain ada nggak dhammah tain? Ada nggak dhammah tain? Kalau ada tandain rame-rame. Nih dhammah tain, Bang. Oke. Sip, clear dia dhammah tain. Ulang lagi, saya izin hapus dulu sebentar. Nah, ya, nih dhammah tain ada. Oke. Kolom kedua tadi apa? Mim. Ada huruf mim di sini? Ya, nun, mim. Tuh, ada. Berarti dari segi keadaan, oke, mereka memenuhi syarat, betul, idgham bi gunnah. Beres. Ya, sudah. Oke. Sekarang cara bacanya gimana? Kenalan. Apa itu idgham? Apa itu bi? Apa itu gunnah? Idgham itu ya artinya meleburkan atau memasukkan atau memasukkan atau meleburkan. Bi artinya adalah dengan, gunnah artinya dengung. Berarti leburkanlah disertai dengung. Ya. Oke, leburkanlah disertai dengung. Apa yang harus dileburkan dengan dengung? Yang harus dileburkan dengan dengung adalah bunyi konsonan en. Pelan-pelan. Tenang, kan saya udah janji nemenin teman-teman pelan-pelan sedikit-sedikit. Kenapa bunyi konsonan en yang dileburkan? Karena bunyi nun sukun bunyinya adalah en, betul atau enggak? Lalu fathatain bunyinya adalah an, betul atau enggak? Dhammahtain bunyinya adalah un, betul atau enggak? Kasrotain bunyinya adalah in, betul atau enggak? Dan kita lihat bunyi penghujungnya semuanya adalah bunyi konsonan en. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, sip. Nah, ini kenapa yang dileburkan itu bunyi konsonan en gitu. Oke, karena bunyi penghujungnya semuanya di sini adalah en. Oke, jelas? Sekarang prakteknya. Oke, prakteknya kita mulai ya. Nanti di buku saya kita bahas juga kesalahan yang sering kali terjadi, dibahas juga kok teman-teman. Bukunya launching nanti di acara IBF ya, Islamic Book Fair 2025 bulan Juni. Yang launching secara offline di sana, kalau pengen datang langsung boleh. Ketemu langsung kita ya. Oke, gitu. Oke, kalau pengen secara online boleh teman-teman yang jauh ya. Lanjut. Nah, sekarang contoh misalnya kita ambil contoh nih ya. Saya ambil contoh di Quran surah An-Nazi'at ayat ke-36.
Ya, sebelum dilanjutkan, saya boleh izin minum dulu teman-teman. Kita udah belajar 1 jam 5 menit dan agak seret kayaknya nih. Tenggorokan saya sekarang mulai kerasa. Boleh? Sambil nunggu saya minum, kalau teman-teman berkenan, ya, boleh teman-teman bantu share di pojok kanan bawah nih, kelihatan ada tanda panah di situ tuh. Diklik sekali sampai muncul di sini ada tulisan posting ulang. Diklik posting ulangnya. Kalau udah bantu tap-tap layarnya tuh. Udah berapa ratus ribu nih yang tap-tap layar. Insyaallah ya. Saya minum dulu sebentar ya. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah ya, kita masih bisa belajar dengan nikmat, dengan tenang, sambil minum. Bahkan jujur, ada yang sambil rebahan nggak di rumah? Ada yang nonton ini sambil rebahan? Ada? Coba boleh komen saya. Ada nggak yang nonton live ini sambil rebahan? Boleh komen saya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, daripada nonton yang nggak bermanfaat ya. Oke, sip. Insya Allah semoga ini ada manfaatnya, semoga ya. Oke, lanjutkan lagi sebentar. Sebentar ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke praktek. Jadi idgham biguna itu meleburkan bunyian ke bunyi berikutnya. Nah, contoh di sini idgham bigunanya sudah kami highlight dengan warna yang kontras ya. Nah, di sini kalau kita baca tanpa hukum tajwid, dibacanya liman yaro gitu. Kalau nggak pakai hukum tajwid. Tapi kan di sini pakai hukum tajwid ya, maka dibacanya tidak liman yaro lagi teman-teman, tidak liman ya, tapi bunyian ini dileburkan ke huruf ya, limai ya, jadi udah nggak ada bunyiannya lagi. Nah, udah nggak ada bunyiannya lagi, tapi n-nya masuk ke ya-nya, limai. Nah, setelah masuk tadi bukan hanya lebur ya, idgham biguna itu leburnya harus dengan dengung. Kita lupa belum memaknai dengung itu apa. Oke, kita maknai sekarang. Liman yaro, liman an-nya masuk ke ya, itu namanya idgham. Limai itu idgham. Tapi ketika masuk, suaranya harus bigunah. Bigunah itu apa? Suaranya masuk ke dalam rongga hidung. Alias apa? Sengau. Teman-teman tahu Suneo, temannya Nobita, sohibnya si Giant? Nah, ini adalah suara hidung. Ini suara sengau. Suara ketika kita melafalkan idgham biguna, ketika leburnya itu suaranya masuk hidung. Ya. Oke. Nah, jadi ketika kita baca, ini jangan cuman idghamnya doang. Limayaro, enggak. Tapi sengaukan. Limayaro. Limay masuk hidung. Limayaro. Faham? Gitu ya. Jadi masukkan ke hidung. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya, teman-teman, ketika lebur, tahan. Nah, ketika posisi menahan leburannya itu, cek dengan menutup hidung. Kalau suaranya tidak berubah sama sekali, maka dia idgham bigunanya palsu, alias belum sempurna maksud saya. Oke. Kalau ketika ditutup suaranya berubah bahkan sampai hilang, oke, cocok, itu idgham biguna. Paham? Kita buktikan ya. Ini yang kurang sempurna. Dia sudah diidghamkan tapi belum dibigunahkan. Contoh. Ya. Nih. Saya sambil ini ya, perhatikan ayatnya yang ini ya. An-Nazi'at ayat ke-36 ya. Saya sambil buka tutup hidung. Ini yang kurang sempurna, lihat. Limayaro. Suaranya nggak berubah sama sekali, berarti idgham bigunanya nggak sempurna, nggak ada bigunahnya. Ngaku-ngaku idgham bigunah tapi nggak ada bigunahnya. Nah, gitu ya. Limayaro. Nah, ini kita panjangkan biar ngecek ini ya, leburannya ya, dengungannya. Harusnya gimana? Jadi bukan limai, nggak berubah sama sekali tuh. Harusnya limayaro. Paham? Ya Allah, semoga teman-teman yang menyimak live ini atau live ngaji dimanapun dengan guru-guru kita yang lain, dengan sahabat-sahabat kita yang lain, ya Allah permudahlah dalam belajarnya, istiqomahkan, berikan rasa syukur dan bahagia ketika belajar, jangan sampai lupa ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Allah luar biasa teman-teman sekalian. Ya, nggak semua orang bisa dapatkan momentum itu. Terima kasih Bunda Mas Lacah ya,
Jarang-jarang ada yang nge-give konten-konten ngaji. Ya, teman-teman yang udah nge-give kita pakai mawar, ya, pakai apapun itu, ya, gitu, ya, apapun itu, ya, yang sudah give khususnya, semua give teman-teman, yakinlah akan kami putar untuk operasional dakwah kita, untuk tim kita, ya, untuk peralatan. Biar apa? Biar teman-teman yang sudah ngasih gift itu dapat pahala juga, bukan cuman kita pakai buat kebutuhan pribadi kita. Ya, makasih ya. Lanjut, teman-teman. Liman yaro, nah, gitu ya. Lanjut lagi teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Oke. Nah, setelah teman-teman an-nya dileburkan ke ai dengan dengung, jangan lupa ditahan 2 harokat. Ya, oke. Liman yaro, tahan dulu. Limai, 2 harokat. May yaro, gitu. Oke. Paham sampai sini? Nah, sip. Mau kita coba contohkan lagi nggak? Mau coba kita contohkan lagi nggak? Coba kita contohkan lagi nggak? Oke. Ya, yang bawahnya deh. Ya, kita coba sambil kuis. Ya. Jadi ketika melafalkan idgham biguna, jangan lupa dileburkan bunyi an-nya, jangan lupa disengaukan bunyi au-nya ketika masuk, ya, dan jangan lupa ditahan 2 harokat. Saya kasih clue ya. Idgham biguna jangan lupa dileburkan, ya, didengungkan, tahan 2 harokat. Leburkan, dengungkan, tahan 2 harokat. Leburkan, dengungkan, tahan 2 harokat. Ya, oke. Mana yang betul? Yang satu atau yang kedua? Ya, yang satu. Miwaqin, miwaqin. Yang kedua. Miwaqin, miwaqin. Kira-kira mana yang betul? 1 atau 2? Yang mana? Ya. Coba. Yang 1 saya ulang lagi sampai teman-teman boleh komen ya. Yang 1. Miwaqin. Yang kedua. Miwaqin. Yang mana tuh? Allah, Allah, Allah. Kita cek jawaban terbanyak. Yang terbanyak dikirim apa nih? Waduh, yang 2 nih. Yang tersematkan berarti yang banyak jawab 2. Iya, emang yang 2 yang betul. Mohon maaf teman-teman yang jawab 2, teman-teman. Betul. Yang jawab 1 teman-teman kurang sempurna. Kenapa yang 1 kurang sempurna teman-teman? Coba yang jawab tadi 2. Kenapa yang 1 nggak teman-teman pilih? Miwaqin. Itu yang 1. Yang kedua, miwaqin. Nah, karena nggak ada dengung, karena nggak masuk hidung, karena tidak disengaukan. Nah, keren jawabannya itu. Bukan karena kurang ditahan. Dua-duanya kadar tahannya udah sama, cuman kadar dengungnya yang beda. Kalau yang 1 kita cek pakai hidung, kita tutup hidungnya. Yang 1 nih lihat ya. Miu, gak berubah sama sekali. Tapi yang kedua, miwaqin. Faham? Jelas sampai sini? Bisa diikuti teman-teman? Bisa diikuti? Coba sekarang kita praktekkan pada kalimat yang ini. Saya kasih 3 opsi ya. Ini kan, ini yang sedang kita bahas kan. Bang, mana ini domah tainya ketemu huruf mim? Bukankah idgham biguna itu ada tanda tasydidnya di huruf mimnya? Iya, saya lupa disembunyiin tadi kan. Tuh. Oke. Nah, sekarang mana jawaban yang tepat? Siap kuis nggak? Siap kuis nggak? Tapi ini kuisnya bukan belajar terkait dengan keilmuan, tapi belajar sabar, belajar disiplin, belajar tertib. Saya contohkan 3 jawaban. Teman-teman pilih mana yang tepat. Saya contohkan dulu 3 jawabannya, baru jawab. Jangan sampai teman-teman, oh kayaknya jawaban 1 udah tepat walaupun belum dicontohkan 2 dan 3, langsung jawab jawaban 1. Tandanya tidak tertib. Kita sedang bukan mencari siapa cepat, yang paling pintar, enggak. Kita lagi belajar. Siap ya teman-teman, bantu cari ya. Nanti kalau ada orang-orang yang dia jawab lebih cepat, kalau perlu
kita lihat. Maksudnya biar apa? Biar jadi bahan disiplin buat kita. Sabar, tertib. Ya. Oke, siap. Mana jawaban yang tepat? Tungguin tiganya beres baru jawab. Ya. Oke, yang satu. Yang satu. Nungguin ya. Oke, siap ya. Jangan dikeroyok, maksudnya apa? Bicara terus cepet. Apa Kak Ayah? Apa nih nyuruh-nyuruh Kak Ayah nih? Apa Kakak Ayah? Saya nggak boleh bicara. Kak Ayah. Coba. Nah, ini pentingnya belajar ya teman-teman. Walaupun online ada yang namanya adab. Ya. Apa? Ilmu tanpa adab nol. Nggak, ini buat jadi bahan pembelajaran teman-teman. Ya, nih lihat. Jadi bahan pembelajaran. Ilmu tanpa adab nol. Apa? Ilmu tanpa adab nol. Ya. Tuh, lihat. Nah, yang begini-begini berarti harus kita blok ya. Mohon maaf. Kita nggak belajar cuma baca Quran, Kak Ayah, nama aja Ayah ya. Gitu, oke? Sip. Oke. Lanjut. Teman-teman belajar. Ada yang membuat ilmu itu jadi tidak barokah itu apa? Kita nggak adab. Nggak punya adab. Ya. Boleh saya menyampaikan ini, boleh? Penting nggak adab? Boleh saya menyampaikan ini? Oke? Nah, yang begini. Harus digubris teman-teman, karena nanti kebiasaan. Harus digubris. Kan jadi belajar ya. Oke, sip. Lanjut. Nah, yang satu atau yang dua atau yang tiga? Ya, sip. Perhatikan ya. Yang satu. Khairun mi. Nah, itu satu ya. Yang kedua. Khairum mi. Itu yang kedua. Tuh, belum beres. Bunda Nuraila belum beres, baru dua. Satu lagi belum. Belum beres. Teman-teman. Nah, jadi jangan jawab dulu. Kan jawabannya ada tiga. Nah, belum beres berarti ya. Jadi jangan jawab dulu. Iya, gitu. Jangan jawab dulu berarti ya. Oke. Ulang lagi ya. Belajar sabar ya. Tungguin dulu. Oke. Yang satu, yang kedua, atau yang ketiga. Ulang lagi ya jawabannya ya. Kita acak lagi ya. Yang satu. Khairum mi. Yang kedua. Khairum mi. Yang ketiga. Khairun mi. Nah, silahkan baru jawab. Nah, kan enak, tertib. Jadi bukan cuma belajar ilmu aja teman-teman. Adab tuh harus kita perhatikan juga. Ya. 1, 2 atau 3. Perhatikan teman-teman sekalian. Ya. 1, 2 atau 3. Coba kita cek ya. Yang jawaban terbanyak kita lihat yang terbanyak dikirim. Coba lihat di atas kolom komentar teman-teman. Jawaban sampai 500. Allahu Akbar. Keren. Oke, pertanyaannya, kenapa teman-teman jawab 2? Kenapa yang satu kurang tepat? Yang satu kenapa kurang tepat? Kan udah diidgham digunakan. Khairum mi tuh, udah idgham bukan udah betul. Kenapa yang satu salah? Kenapa yang 3 salah? Kan udah dibaca runmi. Ayo, kenapa? Yang satu salah karena dia tidak ditahan dengungannya. Langsung lepas ke mi-nya. Harusnya ditahan dulu 2 harokat. Contoh tadi yang kita lafalkan contoh 1 khairum mi. Harusnya tahan dulu. Khairum mi. Oke. Yang ketiga, kenapa kurang tepat?
Yang ketiga kurang tepat. Karena apa? Karena runnya masih dibaca jelas. Khairun mi, harusnya an-nya dileburkan ke mim. Khairum mi. Nah, tadi yang awal tuh an-nya masih dilafalkan. Paham? Yang kedua kenapa lebih tepat? Karena yang kedua bunyi an-nya dileburkan, didengungkan, ditahan 2 harokat. Khairum mi. Tahu dengung dari mana? Cek. Khairum bahkan sampai hilang. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya? Sip. Gitu teman-teman. Belajar kita harus tenang, pelan-pelan, menyenangkan. Tapi kalau ada yang perlu ditegasi, kita tegaskan. Sama kayak tadi. Ya, gitu. Ada waktunya kita seru-seruan, belajar, fokus. Ada waktunya kita tegas. Kayak tadi, saya nggak ragu-ragu, tegas. Ya, jadi harus, ya, gitu. Oke, lanjut. Khairum mi. Gitu ya. Paham ya? Sip. Nah, tadi teman-teman yang kita pelajari kaidah ya. Kaidah ya. Sekarang saya boleh nggak ngajak teman-teman belajar dari fitur? Boleh nggak? Ya, gitu. Oke? Boleh ya? Sekarang saya pengen nanya dulu. Ada gak teman-teman yang kalau belajar bareng-bareng teman-teman ingat banget? Operator, ada operator? Ya, operator ada nggak? Oke, bentar lagi ya. Nah, bentar lagi. Jadi ketika belajar bareng-bareng teman-teman ingat. Tapi pas sendirian tiba-tiba suka ngeblank. Waduh, lupa padahal barusan banget dibahas. Tapi lagi tadarusan sendiri di rumah misalnya. Yang sering seperti itu boleh komen angka 3 coba. Boleh komen angka 3 coba. Ya, boleh komen angka 3. Coba kita lihat berapa banyak ya teman-teman ya. Oke, karena saya juga suka begitu. Pas belajar sama Syekh sama Ustadz paham tuh bagaimana cara melafalkan huruf, hukum tajwidnya. Tapi pas sendiri lupa gitu. Gimana ya tadi ya? Nah gitu, ngeblank. Udah sampai 200 orang. Gini teman-teman, makanya kita belajar fitur sekarang. Ya, dari fitur. Yang penting teman-teman secara kaidah udah kuat, udah tahu ya. Nah, dikuatkan dengan fitur. Bang, kalau ada fitur, kenapa nggak dari tadi aja pakai fitur? Nggak bisa. Nggak bisa kalau di kita. Karena saya pengen membantu teman-teman tahu dulu kaidahnya, fiturnya di ujung biar kerasa mudahnya. Nah, gitu ya. Oke, sekarang tadi hukum tajwidnya apa teman-teman? Kita tandai dengan warna pink. Kode tajwidnya di atas. IG itu nama hukum tajwidnya. Apa tadi namanya? Idgham bi gunnah. Cara bacanya idgham itu artinya lebur. Dibacanya dengungkan selama 2 harokat. Warnanya warna pink. Nih. Ya, Bang, berarti enak dong tinggal lihat di atasnya. Iya. Kalau lupa tuh tinggal lihat di atasnya. Kalau lupa kodenya gimana? Nah, tuh. Ini apa nih? Tuh, kita lihat yang tadi mana tuh? Ya, warna dalam satu genggaman. Dalam satu genggaman teman-teman, ya tinggal lihat kalau lupa, ya. Oke, nih lihat ya. IG idgham bi gunnah. Dengung 2 harokat, ya. Bisa diikutin. Kita cari contoh lain di Al-Qur'an ini, kita coba cari contoh lain. Ya. Kita coba cari contoh lain idgham bi gunnah. Ini nih. Ini ya. Nih, teman-teman. Ya. Udah ketahuan kan ini hukum tajwidnya apa? Kalau teman-teman udah tahu ya, tahu kaidah, tahu fitur. Rasulun mi nggak akan dibaca gitu lagi, tapi rasulun mi idgham bi gunnah. Ini juga sama, idgham bi gunnah. Suhufam mu. Itu baru idgham bi gunnah, belum yang lain tuh. Iqlab apalagi? Tuh, ya, mad jaiz munfasil tuh. Ya. Jadi belajar kaidah secara rinci insya Allah pelan-pelannya dapat, tapi belajar simpelnya ada gitu. Iya enggak? Nih satu lagi, belajar detailnya di mana? Di pojok kanan halamannya tuh ya, ada kalimat-kalimat contohnya. Ini bukan kalimat random ya, per halamannya beda-beda ya, tuh ya.
ada nafas pendeknya yang spesial. Yang belajar huruf tadi nggak akan kita lupain. Huruf tuh selalu harus paling penting nih. Pojok kiri halaman kita sediakan bahkan lengkap dengan kesalahan baca dan gambar-gambar makhrajnya dan sifat-sifat hurufnya. Tuh. Ya. Oke. Belum lagi tadi kode tajwid di atasnya. Murotal Al-Qur'annya yang suka safar ada Al-Qur'an digitalnya. Ada Quran tajwid, Quran menghafal, Quran belajar, kamus Arab, ya. Ada terjemah per kata, per tema, per ayat. Ada yang mau Al-Qur'annya? Boleh komen. Boleh komen angka 2 deh. Prato tolong catat ya. Yang mau order komen angka 2, catat. Nanti kita siapin voucher. Siapin voucher ya. 50%. Nah, pakai voucher 50%. Oke. Boleh komen angka 2 dulu. Di ujung setelah ini kita bahas. Kita tampilkan. Ya. Yang nggak komen angka 2 jangan dikasih vouchernya ya. Operator. Yang nggak komen angka 2 nggak usah dikasih. Oke, ya. Nah, baik teman-teman sekalian, ada 70 orang. Nanti saya tampilkan. Kita baca dulu ayatnya. Bang, kenapa nggak dari tadi sih jualannya? Nggak bisa. Belajar ya belajar dulu. Penuntunnya keburu turun dong, Bang. Ya nggak apa-apa, berarti rezeki saya segitu. Ya. Oke, yuk kita baca bareng-bareng dulu ya ayatnya. 1, 2, 3. Maaf, dari sini ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lagi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lagi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Oke, sip. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Lailatul Bismillah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, kita mulai. Ya, tadi baru sampai ke idgham bi gunnah. Lailatul Qadri khairum min. Oke, kita lanjutkan. Ya, sebentar. Ini kita masih ada waktu 14 menit ya, kurang lebih ya. Oke. Kita mulai. Teman-teman, ini huruf apa? Ya, kita mulai dari huruf yang ini ya. Saya blok dengan warna hijau. Kira-kira nama huruf ini ketika dia belum berharokat namanya huruf apa teman-teman sekalian? Ya. Namanya adalah huruf nun. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman ada yang bilang ini namanya huruf na. Nah, nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf na, teman-teman. Ini namanya adalah huruf nun. Bagaimana cara melafalkan huruf nun? Cara melafalkan huruf nun itu persis sebagaimana kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Kayak kita bilang nasi, kayak kita bilang nanas, kayak kita bilang nangka, antar, bintang, simpan. Nah, sama seperti itu. Ya. Sama seperti itu teman-teman sekalian. Oke. Nah, selanjutnya nun di sini dia dibaca dengan bunyi vokal A. Ya, dia dibaca dengan bunyi vokal A, bunyi vokal I, atau dengan bunyi vokal U, teman-teman sekalian. Ya, apakah dibaca mina, mini, minu? Ternyata tidak semua, tidak semuanya. Kenapa? Karena nunnya bukan berharokat tapi dalam kondisi tanda petik di atas huruf. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya terdapat tanda petik seperti ini, namanya dalam istilah tajwid namanya tanda sukun atau tanda sakinah atau tanda mati. Ya, gitu. Oke. Nah, kalau dia dalam kondisi mati, berarti dia tidak dibaca dalam kondisi hidup. Gitu kan ya? Nah, kondisi hidup itu adalah kondisi yang dibaca dengan bunyi vokal A, I, U. Nah, alias berharokat. Berarti nunnya kalau ada huruf hijaiyah yang dia dilafalkan dalam kondisi mati. Gimana bacanya? Dia dibaca dengan bunyi konsonan awal dari nama aslinya. Oh, namanya nun, berarti konsonan awalnya adalah an. Maka nunnya cukup dibaca menjadi cukup dibaca menjadi an. Khairum min. Udah. Mi di sini ditambah an jadinya apa? Min. Paham? Jelas? Khairum min a. Gitu bacanya. Ya. Oke, sekarang saya pengen nanya teman-teman. Ya, sekarang di sini ada ini namanya nun ya, namanya nun sukun atau nun mati. Oke. Sekarang teman-teman kita lihat huruf berikutnya saya tandai dengan warna hijau. Ini huruf apa?
Nah, yo, yang warna hijau namanya huruf apa? Kita cek ya teman-teman, masih ada yang keliru atau enggak. Kalau masih ada yang keliru, kita bahas. Kalau masih ada yang keliru, kita bahas. Nah, loh, kan? Sip, nggak apa-apa kita bahas. Ya, teman-teman masih ada yang menyebutkan bahwasannya ini namanya adalah alif. Maka itu suatu ketidaksempurnaan. Ya, salah. Ini bukan alif. Kenapa bukan alif? Karena alif tidak mungkin punya harokat. Alif itu tidak berharokat baik di atas ataupun di bawahnya. Alif itu tidak bisa sukun, alif itu tidak bisa bertasydid. Ya. Nah, ini kalau teman-teman sebut alif maka keliru. Ya. Oke, ini namanya apa? Ini namanya adalah hamzah. Huruf yang sering kali kita baca dengan harokat a, i, u namanya adalah hamzah, bukan a, bukan alif. Oke. Nah, lalu kalau alif yang seperti apa, Bang? Oke, ya. Kalau alif saya izin cari dulu biar teman-teman lebih mudah untuk belajarnya. Kalau alif itu kita cari, ambil contoh yang mudah. Ya, sebentar. Oke, ketika dicari malah susah ya. Nah, nih, perhatikan. Nih. Alif itu yang mana alif? Alif itu yang ini teman-teman sekalian. Nih, Masya Allah. Ya, nih ini alif nih. Dia di atas dan di bawahnya polos, nggak berharokat teman-teman tuh, polos. Ya, gitu. Oke. Ya, kenapa sih kalau alif itu tidak berharokat? Karena fungsi alif bukan dibaca sendirian. Saya sering bilang, alif itu fungsinya sebagai mad. Nih perhatikan, mad itu untuk menambah durasi bacaan. Ya, kadar panjang bacaan. Dari apa? Kalau ada alif, itu ya dia berfungsi untuk memperpanjang huruf dengan harokat baris atas sebelum alif. Nah, makanya alif kenapa nggak berharokat? Karena fungsi alif bukan dibaca berharokat. Itu. Karena fungsi alif itu dibaca begini. Untuk memperpanjang durasi baca. Ya. Nih, nak di sini dibaca jadi kadar panjang 2 harokat. Kenapa? Karena naknya, fathahnya itu ketemu sama alif. Nah, ini fungsi alif tuh ini. Nah, maka huruf alif ini disebut dengan huruf mad atau huruf maddiyah. Ya, yang huruf yang fungsinya untuk memperpanjang kadar bacaan. Oke? Faham? Jelas? Ya, ini baru alif. Tapi kalau yang tadi, yang di atas tadi, ya, sudah jelas ini bukan alif karena ada harokatnya. Jadi teman-teman, selama ini huruf yang kita baca a, i, u itu namanya adalah hamzah. A'udzu billahi, a-nya itu hamzah. Alhamdulillahi, a-nya itu adalah hamzah. Ya. Kalau udah Dek. Oke. Nanti kalau udah bilang. Kalau udah di kamar bilang. Nah, contoh satu lagi, li'ilafi, i-nya itu hamzah. Ya. Faham sampai sini, ya? Khairum min a. Nah, ini namanya hamzah. Hamzahnya berharokat baris atas, berarti dibaca dengan vokal a, ya. Oke, teman-teman. Sekarang ada nun sukun ketemu sama hamzah. Ya, dibacanya biasa aja, min a, tapi ternyata dibaca biasa seperti ini. Itu ada hukum tajwidnya. Bang, kalau ada hukum tajwid kenapa nggak dibikin fitur di atasnya? Nah, karena dibacanya biasa. Nun sukunnya dibaca jelas. Tapi mau tahu nggak, ada hukum tajwidnya namanya sebenarnya. Cuman kenapa nggak dibikin fitur biar teman-teman nggak pusing? Karena ini dibaca khairum min a biasa, an-nya tetap dibaca jelas, makanya nggak dibikin fitur. Gitu ya. Tapi ada yang tahu, pengen tahu nama hukumnya? Nama hukumnya adalah izhar halqi. Gitu teman-teman. Ya, nama hukum tajwidnya adalah izhar halqi. Nah, ini jarang-jarang kita bahas ada hukum tajwid izhar halqi nih. Ya, apa itu izhar halqi? Ada yang tahu? Apa itu izhar halqi? Izhar halqi itu, teman-teman sekalian, artinya apa? Izhar halqi itu artinya apa? Nah, yuk kita bahas di buku saya ya, perhatikan baik-baik. Nah, tadi kita sempat bahas di nun bersukun itu hukum tajwid idgham bigunah. Sekarang kita cari hukum tajwid namanya izhar halqi. Jadi, kalau sudah masuk ke pembahasan hukum tajwid, saya selalu bilang, biasakan kenali rumusnya, kenali keadaannya, ya, baru ke cara baca. Ya, izhar halqi itu seperti apa?
Nih rumusnya. Kolom pertama ada nun sukun atau tanwin. Ya. Oke. Ketemu sama apa? Ketemu sama 6 huruf ini. Hurufnya adalah hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kho. Nah ini huruf-hurufnya. Oke. Sip. Sekarang kita cek dulu. Bener nggak ini idhar halqi? Nah, cek baru nih, verifikasi dulu nih. Siapa tahu ternyata salah nih kita nih, ya. Nun sukunnya dia ketemu sama hamzah. Kolom pertama ada nun sukun, kolom kedua ada hamzah. Oke, kita cek di rumus ada nggak? Kolom pertama ada nun sukun, ada nggak di sini? Kalau ada tandain rame-rame. Ada bang, mana nih? Ya, oke. Lalu dia berjumpa dengan hamzah. Cek di sini ada hamzah nggak nih? Nah, bentuk tunggal hamzah seperti ini ya. Nih, ada. Oke, berarti dia memenuhi syarat bahwasannya hukum tajwidnya adalah izhar halqi. Cara bacanya gimana? Dibaca izhar itu artinya jelas. Apa yang dibaca jelas? Ya berarti bunyi n-nya. Bunyi nun sukun atau tanwin di sini dibaca n-nya jelas. Nggak disamarkan, nggak di nggak disamarkan, nggak dileburkan. Ya, nggak disamarkan, nggak dileburkan. Lalu kenapa dinamakan dengan halqi, Bang? Halqi ini adalah tenggorokan. Kenapa dibawa-bawa tenggorokan ke sini? Nah, teman-teman ngeh nggak? 6 huruf ini, makharijul hurufnya, tempat keluar hurufnya, semuanya dari tenggorokan. Kita cek ya. Nih, yang saya tandai dengan warna biru, ya, perhatikan. Ini huruf keluar dari namanya aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Oke, selanjutnya saya ganti ke warna merah. Nih yang ini, yang warna merah. Ain dan ha kecil dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Ya, aha. Ya, wastul halqi. Selanjutnya yang ini saya tandai dengan warna kuning deh. Nih, ya. Ada huruf ghain dan kho. Dia dilafalkan dari ujung tenggorokan atau adenal halqi. Jadi kenapa disebut dengan izhar halqi? Izhar halqi, izhar itu artinya n-nya dibaca jelas, ya. Halqi itu kalau ketemu sama 6 huruf halqi. Nah, makanya disebut izhar halqi. Faham? Jelas teman-teman sekalian? Insyaallah ya, jelas ya? Jadi dijelaskan. Sekarang kita bahas kesalahannya apa aja yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan izhar halqi. Kesalahannya apa aja? Teman-teman sekalian, nih, kita lihat di sini. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan izhar halqi adalah, perhatikan, yang pertama, memantulkan suara nun. Iya atau enggak? Iya atau enggak? Enggak sengaja. Biasanya di mana? Gak usah jauh-jauh. Quran surah Al-Fatihah, ayat terakhir. Shiratal ladzina an'am, na'am, 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 na'am. Nah, jangan ada ne-ne-nya. Kenapa nggak boleh ada ne-ne-nya? Teman-teman, kenapa nun nggak boleh ada ne-ne-nya? Oke. Kenapa nun nggak boleh ada ne-ne-nya? Karena nun, kita lihat sifat-sifatnya di buku saya lagi. Ya, kita lihat di buku saya lagi. Nun, ya, ada nggak sifat qalqalah? Nih, kita baca ya sifat-sifatnya. Jahar, tawasud, istifal, infitah, idlaq. Ada nggak qalqalah? Nggak ada, maka nun jangan mantul-mantul. Yang punya sifat qalqalah kan cuma 5. Ba, jim, dal, to, qof. Sering kita sebut juga dengan susunan kalimat baju di toko. Abe, aje, ade, alto, ako, ane. Nggak ada ane-ane. Ya. Oke, nih, jadi dijelaskan di sini ya. Jadi jangan sampai nun sukunya dibaca aduh, mana tadi? Ya, hilang teman-teman. Ya, kehapus. Bisa ini nggak? Bentar. Kehapus teman-teman. Nah, kehapus dari halamannya. Oke, mana tadi ya? Sebentar. Nah, ini ya. Nih. Oke, jadi nggak boleh memantulkan suara huruf nun. Contoh misalnya, nih, kita ambil yang agak ini ya, contohnya mana? Nah ini ya, perhatikan. Quran Quran surah Asy-Syura ayat ke-40. Jangan sampai dibaca faman afa
Faman jangan ne, tapi faman afa, faman afa, faman afa, gitu ya. Paham sampai sini? Yang paham boleh komen angka 3 dulu teman-teman. Yang paham boleh komen angka 3 dulu teman-teman sekalian. Ya, boleh komen angka 3. Oke. Nah, sekarang kita coba kuis dulu satu-satu. Ya, satu-satu. Nih, mana jawaban yang tepat teman-teman sekalian? Ya, yang satu atau yang kedua? Ya, yang ini deh. Yang ini deh. Ya, jangan yang ini deh. Nah, yang ini deh. Mana ya? Yang agak susah ya. Nah, ininya deh. Ya. Nih, yang ini ya. Mana jawaban yang tepat? Yang satu atau yang kedua? Yang satu. Yanha. Yang kedua. Yanha. Yang satu. Yanha. Yang kedua. Yanha. Yang mana yang betul? Yang satu atau yang kedua? Ya, boleh komen di kolom komentar. Kita cek teman-teman sudah paham atau belum? Ya. Oke. Sip. Kita lihat jawaban terbanyak berapa? 1 ya. Betul. Yang betul adalah yang 1. Kenapa yang kedua salah? Karena nunnya masih ada sedikit memantul. Yanha. Nah, jangan ada ne-nya, tapi yanha gitu ya. Oke. Kesalahan berikutnya masih ada teman-teman, nanti dijelaskan di buku kita ya. Jadi jangan sampai memantulkan suara. Yang kedua, nun sukun ketika kondisi idhar halqi jangan sampai terputus suaranya. Terputus suaranya itu gini. Contohnya begini. Kita contohkan di Quran surah Asy-Syura lagi ayat 40. Jangan sampai dibaca karena takut mantul, teman-teman menahan bunyi an-nya. Faman afa. Nah, an nggak boleh terputus, tertahan bunyinya macam tuh. Faman afa, faman afa, faman afa, nggak, tapi faman afa, an-nya harus sedikit mengalir. Nggak boleh terputus. Kenapa? Kalau kita lihat di buku saya lagi ya, sifat huruf nun, kita lihat teman-teman, dia punya sifat namanya adalah tawasud. Tawasud itu artinya apa? Artinya dia pertengahan suaranya. Tengah-tengah suaranya dia. Ya, di pertengahan suaranya. Jadi pertengahan itu apa? Pertengahan itu di tengah-tengah antara mengalir suara dan tertahan suara. Nah, dia di tengah-tengah. Ya. Dia di tengah-tengah, nggak betul-betul mengalir, ya, tapi juga tidak boleh terputus. Jadi tengah-tengah. Faman, nah masih ada ngalir suara sedikit. Faman afa, jadi bukan faman afa ataupun faman afa, pertengahan aja, ngalirnya sedikit aja. Faman afa, gitu, ya. Jadi sifatnya wabaina rikhwin wasyadidin umar. Jadi pertengahan suaranya. Dan yang terakhir, ya, ketika kita melafalkan nun bersukun, ya, ketika hukum tajwid idhar halqi yang ketiga adalah ketika nun sukunnya diawali oleh huruf berharokat dhammah alias vokal u, pastikan suaranya tetap tipis. Contohnya begini. Contohnya kita ambil yang ini ya, Quran surah Al-Maidah ayat ke-3. Jangan sampai nunnya karena sebelumnya dhammah, ya, itu nunnya ikut monyong. Wal mun kha mun. Nah, lihat mulut saya. Mun enggak, tapi mun. Wal mun kha. Jadi mu an kha. Mu an kha. Mun kha. Paham? Oke. Wal mun khaniqatu. Jadi bukan wal mun khaniqatu. Wal mun khaniqatu. Nah, gitu. Paham? Jelas sampai sini teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian? Apa yang saya sampaikan bisa difahami teman-teman? Bisa diikuti? Ya. Nah, oke. Sip. Judul bukunya apa Ustadz? Teman-teman nyari bukunya nggak akan ada. Belum dicat, belum launching. Launchingnya, masya Allah, tabarakallah, sebentar ya. Kenapa nih nempel? Oke, bukunya belum launching. Launching secara offline-nya nanti di JCC, Jakarta Convention Center. Ya, di Islamic Book Fair. Kapan tanggalnya? Masuk grup, gak akan tahu tanggal pastinya. Teman-teman, saya cuma kasih clue. Ya.
Itu. Buku ini kapan launching ya? Itu nanti di Islamic Book Fair di Jakarta ya, teman-teman sekalian. Oke. Nah, gitu. Kapan? Itu tuh kalau nggak salah tanggal berapa kemarin, 18 sampai 22 ya. Kapan saya bagian sayanya? Cuman di grup saya sampaikan. Ya. Cuman di grup saya sampaikan. Ya, buat teman-teman yang serius aja udah masuk grup, di grup ada berapa member? 20.000 member. Ya. Kalau yang nggak bisa datang gimana? Online bisa. Yang pengen langsung ketemu silaturahmi bisa nanti sekalian di Islamic Book Fair. Kapan info detailnya? Di grup. Ya, lanjut. Wal munkhaniqatu. Jadi jangan sampai monyong mulutnya. Ya, masuk grup gimana? Tungguin sampai akhir sesi live. Siapkan stok sabar, ya. Lanjut. Maka mana pelafalan nun sukun di sini yang tepat? Mana pelafalan nun sukun di sini yang tepat? Ya. Oke. Ya, dimasukin keranjang kuning nggak Ustadz? Iya. Tapi teman-teman kalau nggak masuk grup nggak akan, bisa jadi teman-teman nggak kehabisan. Karena kita cuma cetak 5.000 untuk cetakan awal dengan harga yang insya Allah terjangkau. Dan di grup ada 20.000 member. Yang di grup aja belum tentu kebagian, apalagi yang nggak masuk grup. Ya, tuh wanti-wanti dari saya. Oke, lanjut lagi. Khairum min Oke, sekarang kita baca ya. Mana pelafalan yang lebih tepat? Yang satu, yang kedua, atau yang ketiga? Yang satu, yang kedua, atau yang ketiga? Ya, siap. Belajar sabar. Ya, kalau di live kita bukan cuma belajar ngaji, ya, belajar sabar, belajar tertib. Ya. Nah, idhar halki mana yang lebih tepat dalam kondisi ini? 1, 2, atau 3? Saya contohkan dulu, ya. Saya contohkan dulu 3-tiganya, baru jawab. Jangan baru satu teman-teman jawab, mentang-mentang teman-teman tahu, teman-teman pengen cepet-cepetan. Enggak, ada aturannya, ya. Oke, sip, siap. Teman-teman tolong sambil cek di kolom komentar, ada nggak jari-jari yang dia nggak sabaran, ya. Oke. Yang satu, ya, perhatikan. Min alfi. Yang kedua, min alfi. Yang ketiga, min alfi. Tahu yang mana? Yang ke satu, yang kedua, atau yang ketiga? Coba. Yang ke satu, yang kedua, atau yang ketiga? Yang satu sekali lagi ya. Min alfi. Yang kedua, min alfi. Yang ketiga, min alfi. Nah, yang mana tuh? Yo, coba komen di kolom komentar. Waduh, Masya Allah, tabarakallah. Ya, pada jawab. Keren. Keren. Yang betul adalah yang ketiga. Kenapa yang ke satu salah? Boleh komen. Kenapa yang kedua salah? Boleh komen. Coba, kenapa? Ya, yang ke satu, tuh ada yang jawab tadi kenapa? Nih ada yang jawab, Masya Allah. Ya, nah, Bunda Latifah Azizah. Nih, teman-teman. Ya, nih. Yang ke satu, dia tertahan. Bunyinya terputus. Min alfi. Yang kedua, dia memantul. Min alfi. Ya, teman-teman. Ini salah satu jawaban yang tepat. Ya, masih banyak teman-teman jawabnya yang tepat tuh di kolom komentar yang belum bisa saya sematkan semua. Ya. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang tepat adalah jawaban yang ketiga. Yang ke satu dia tertahan min alfi, yang kedua dia terputus suaranya min alfi, min alfi. Ya. Paham sampai sini? Oke. Ya. Kita baca terakhir teman-teman sebelum masuk grup ya. Yang nggak masuk grup nggak akan bisa tahu informasi detail kita. Itu aja ya. Karena saya udah ditanyain istri nih. Ya, untuk sarapan. Belum sarapan soalnya ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Operator siapin. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sekali lagi.
Operator, ada operator? Siapin. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahul azim.